Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ke-16. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Yesus selalu peduli. Ketika kita menjumpai seorang dengan pakaian lusuh dan memohon pertolongan, apa reaksi kita? Jika kita peduli, tentu kita akan melakukan sesuatu. Ya, setidaknya kita mau mengulurkan tangan dan menolongnya, walau dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi bukankah kerap kali kita menarik tangan kita dan berusaha menolaknya? Yesus memberikan teladan untuk kita. Dan inilah yang dilakukannya ketika seorang berpenyakit kusta mendekatinya. Orang itu memohon-mohon kepada Yesus agar bersedia menyembuhkannya. Reaksi Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit kusta yang pada saat itu dianggap sebagai kaum yang dikutuk Allah dan dijauhi banyak orang. Sementara banyak orang menjauhi orang berpenyakit kusta itu, namun Yesus justru mengulurkan tangan dan menyembuhkannya. Yakobus mengingatkan kita tentang hubungan antara iman dan kepedulian terhadap sesama. Kepedulian kepada sesama adalah bukti iman. Yesus telah terlebih dahulu memperhatikan mereka yang dihina, bersahabat dengan yang tidak memiliki sahabat, dan menyertakan mereka yang dikucilkan. Kehadiran orang-orang yang lemah, hina bukan untuk dijauhi, sebaliknya harus didekati dan dipedulikan. Yesus telah menunjukkan kepeduliannya kepada kita yang hina karena kutuk dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia masuk ke tengah-tengah mereka dan melayani mereka yang hina? Sudah selayaknya lah kita mengikuti teladannya dalam hal mengulurkan tangan kepada orang-orang yang terabaikan. Salah satu bukti iman kita kepada Tuhan adalah kasih dan kepedulian kepada yang terabaikan. Ya, hari ini bacaan kita diambil dari Lukas pasal yang kelima 12 sampai ke 16 ayatnya ya. Mari kita baca sama-sama. Suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, hal yang perlu kita soroti di sini gini ya. Pada suatu kali Yesus itu berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Nah, yang kita soroti di sini adalah penyakit kusta. Jadi menurut William Barclay, di Palestina itu ada dua jenis penyakit kusta. Yang satu lebih menyerupai penyakit kulit yang parah, dan ini yang tidak terlalu serius dari dua penyakit kusta ini. Sedangkan yang satunya, yang jenis kedua, adalah di mana penyakit itu mulai dari suatu bintik kecil, memakan habis daging, sampai penderita yang celaka itu ditinggalkan dengan hanya puntungan tangan atau kaki. Ini secara hurufiah adalah orang mati yang hidup. Jadi yang kedua ini lebih mengerikan gitu ya. Nah, penyakit kusta itu dianggap sebagai hukuman atas keberdosaan seseorang. Nah, ini dapat kita lihat dalam setidaknya dua cerita dalam Perjanjian Lama. Pertama di dalam Bilangan 12 ayat 8 sampai 10. Dan ini ceritanya Miriam yang memberontak.
iri intinya, iri terhadap Musa lah. Nah ini kemudian Tuhan ngomong, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia ini Musa maksudnya. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dia memandang rupa Yahweh, Tuhan huruf besar ya Yehova ya. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Maksudnya gini loh, ya memang benar Musa ini kan memang saudara daripada Maria. Cuma Musa ini kan mendapatkan dipilih Tuhan secara khusus. Ya kan? Karena tidak semua orang tuh bisa memandang rupa Tuhan dan dia selamat. Faktanya Musa memandang rupa Tuhan dan selamat gitu loh. Jadi artinya Musa itu kan mendapatkan privilege in the eye of God. Di mata Tuhan. Nah, kan pada kondisi yang demikian itu Maryam berani mengata-ngatai Musa. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, maksudnya Miriam dan Harun, lalu pergilah ia. Jadi ketika kelihatannya nggak ada hukuman ya, tapi jangan bingung, jangan senang dulu Miriam. Karena ketika awan telah naik dari atas kemah, hadirat Tuhan sudah naik, langsung Miriam tuh kena kusta. Jadi artinya di sini adalah penyakit kusta itu akibat daripada dosa. Cerita yang kedua, kusta dianggap sebagai hukuman atas keberdosaan seseorang. Nah ini ceritanya tentang Elisa. Jadi Elisa tuh punya hamba namanya Gehasi. Gehasi ini moto duiten. You know? Jadi senang sekali sama harta. Dan Gehasi ini membohongi Elisa ketika dia sudah dapat harta dari Naaman. Ya. Mari kita baca ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu mendapatkan peroleh kebun zaitun, anggur, kambing domba, lembu sapi. Berarti banyak sekali loh harta yang perak yang diterima oleh Gehasi ini. Karena Naaman tuh panglima perang Raja Aram ya. Jadi pasti kaya sekali. Tapi karena kebohongan daripada Gehasi ini dan kerakusannya, maka penyakit kusta Naaman melekat pada tubuhnya. Jadi oke, lu sekarang punya perak yang bisa memberi segala hal yang engkau mau. Oke, tidak masalah. Tetapi kamu kena kusta. Memangnya bisa senang kondisi kayak gitu? Ya nggak bisa lah. Maka keluarlah Gehasi putih seperti salju kena kusta. Ya ini sekali lagi menunjukkan kusta dianggap sebagai hukuman atas keberdosaan seseorang. Jadi kalau seperti itu yang terjadi, banyak orang itu sangat menghindari orang yang sakit kusta. Nah, hal tentang kusta lagi yang perlu kita pelajari dari Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian capik-capik. Jadi artinya, waduh, gak bagus lah. Rambut terurai. Lagi dia harus menutupi mukanya sampai bersut najis. Gitu ya. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang dia najis. Dan harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itu tempat kediamannya. Jadi benar-benar isolasi mandiri. Kayak kena COVID gitu loh. Ya. Jadi orang yang sakit kusta tuh sudah disingkirkan. Terus dianggap orang tuh sebagai kena kutuk. Terus pokoknya gak enak lah. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini itu. Orang Yesus itu datang. Tapi sebelum kita lihat responnya Yesus. Orang kusta ini sangat sopan sekali loh. Ngomongnya gini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi nggak model doa ngeklaim gitu ya. Kayak memaksa janji Tuhan, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan, itu enggak loh. Dia ngomong, Tuhan, jika Tuhan mau. Persis seperti doanya Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi berserah penuh sopan santun kepada Tuhan. Karena dia yakin hak prerogatif Tuhan itu mau menyembuhkan atau enggak, itu adalah terserah Tuhan. Luar biasa ya orang ini ya. Yesus
Mau, puji Tuhan. Aku mau jadi tanggal tahir, langsung tahir. Nggak usah tunggu-tunggu 1-2 minggu kelamaan. Langsung tahir. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan kemauannya menyembuhkan, saat itu juga langsung tahir. Ini ciri khas kesembuhan ilahi harusnya seperti ini ya. Begitu Yesus ngomong mau, kuasa Allah itu bertindak langsung immediately saat itu juga. Jadi prinsip kesembuhan ilahi terjadi kesembuhan saat itu juga. Nah ini ayat 14 ada yang membingungkan ya. Kenapa kok Yesus tuh melarang orang tuh memberitahukan kepada siapapun? Harusnya kalau kita tuh menerima sesuatu dari Tuhan. Misalkan apa ya istilahnya, mendapatkan pertolongan Tuhan. Kebiasaan kita kan bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan. Supaya jemaat-jemaat yang mendengarkan Tuhan diberkati. Logikanya kan gitu ya. Tapi ini justru orang mengalami kesembuhan, Yesusnya melarang orang itu memberitakan kepada yang lain. Kecuali untuk kepada imam, untuk pentahiran. Lah pertanyaannya kenapa kok tidak boleh nyebarkan kepada yang lain? Jadi gini ya, pertanyaan ini dapat kita jawab kalau kita lihat di Markus 1 ayat 45. Jadi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Ya ini kasus yang sama ya. Nah akibat dari pemberitaan orang ini, Yesus itu tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Maksudnya ruang lingkup pelayanan Yesus itu jadi terbatas. Gara-gara orang memberitakan ini. Kenapa kok memberitakan kaitannya sama ruang lingkupnya terbatas? Karena semakin banyak orang ini memberitakan, semakin banyak orang-orang Yahudi, Farisi, Saduki, ahli Taurat yang iri terhadap Yesus. Itu akan semakin banyak. Kalau semakin banyak, yang terjadi apa? Menghalangi Yesus masuk ke dalam kota-kota. Itu yang dihindari oleh Yesus. Itu tujuan Yesus kenapa kok melarang orang itu memberitahukan. Ternyata tetap memberitahukan juga orang ini. Ya. Nah, terus hal yang berikutnya kita lihat mengapa Yesus perintahkan menghadap ke imam. Kita tadi kan sudah lihat ya di Imamat, ya Imamat 14 ayat 25. Jadi inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya, orang ini kan sudah ditahirkan kan, sudah ditahirkan. Pada hari pentahirannya dia itu harus dibawa ke imam. Sehingga Yesus menyuruh orang ini, suruh pergi ke imam. Jadi Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Terus ayat keempat ya, Imamat 14 ayat keempat. Supaya bagi orang yang ada ditahirkan itu, diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Jadi memang harus mempersembahkan korban. Kan ini ada 2 hal ya, perlihatkan dirimu kepada imam 1, yang kedua di dalam setelah memperlihatkan dirimu sama imam itu, maka kamu tuh harus membawa persembahan. Jadi ngutip ayat 4 ini loh. Supaya mempersembahkan ditahirkan 2 ekor burung hidup. Jadi Yesus ini menyuruh orang yang sudah disembuhkan ini supaya melakukan hukum Taurat. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ayat 15. Kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dengar dia sembuh dari penyakit. Apakah ini kabar baik? Kelihatannya baik, tetapi tidak. Ini kita sudah bahas ini di atas ini ya. Jadi orang penyakit kusta ini pasti menyebarkan peristiwa itu. Kelihatannya baik. Seringkali manusia tuh sikapnya seperti itu ya. Menurut kita, wah ini baik Tuhan, tak sebar apa gitu. Ya akibatnya ya hasilnya ya enggak baik juga. Karena ruang lingkupnya Yesus ketika dalam pelayanan dia jadi terbatas. Dan kalau ruang lingkup pelayanan Yesus terbatas, maka Yesus yang seharusnya bisa jadi berkat bagi semua orang, malah tidak jadi gara-gara ada orang nyebarkan kayak gini. Yang ruang lingkupnya terbatas tadi di Markus 1 ayat 45. Jadi kita ini perlu kerendahan hati.
ketika mau menaati perintah Tuhan, itu harus mengerti Tuhan maksudmu apa ya. Kadang perlu bertanya-tanya sama Tuhan. Justru dari cerita ini kita belajar suatu hal. Apa yang kelihatannya bagi kita tuh masuk akal. Apa yang kelihatannya bagi kita tuh baik. Sehingga pokoknya yang lakukan ini itu rasanya itu kontribusi sekali bagi kerajaan Tuhan. Rasa nyatanya ya enggak itu. Justru semakin antitesis. Malah berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Janganlah kita menjadi benalu di dalam kerajaan surga. Tetapi biarkan kita memberikan orang, jadi orang yang memberikan banyak kontribusi terhadap kerajaan surga. Jangan halangi daripada pekerjaan Tuhan. Tapi jadilah penyalur daripada pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu Anda harus taat kepada siapa? Taat kepada Yesus, jangan sok pinter. Karena kalau sok pinter sama seperti orang yang baru disembuhkan ini, malah ngabarkan tambah susah Yesusnya nanti. Gitu ya. Kurang lebih firman Tuhan sampai hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.